kalau pagi menjelang siang ini kami masih ada. Kami punya kesempatan untuk memuji menyembah Engkau. Kami punya kesempatan untuk membuat Engkau gembira lewat setiap apa yang keluar dari hati kami yang paling dalam. Terima kasih Bapa, kami percaya dan kami yakin ketika apa yang keluar dari hati kami yang paling dalam ini sampai di surga yang mulia, maka Engkau akan bersuka cita. Bala tentara malaikatmu pun menari-nari oleh karena pujian kami. Dan kami sangat yakin ketika Engkau bersuka cita, Engkau akan sampaikan isi hatimu kepada kami. Dan hamba bersyukur kalau pagi menjelang siang ini Engkau memilih hambamu untuk menjadi sumber, untuk menjadi alat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi mulut bibir lidah hambamu agar setiap apa yang keluar dari mulut bibir lidah hambamu ini sungguh-sungguh apa yang Kau mau. Sehingga satu pun dari kami tidak ada yang terlewat. Bahkan yang menyaksikan di rumah pun juga mengalami lawatan Tuhan. Dan waktu kami pulang meninggalkan rumah ini, dan waktu kami semua yang ada di rumah menyelesaikan ibadah ini, maka kami akan menjadi manusia-manusia yang selalu diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Jangan biarkan satu pun dari kami punya hati yang keras. Jangan biarkan satu pun dari hati kami yang hanya mau mengamat-amati, hanya mau memperdebatkan firman Tuhan. Tetapi lembutkan setiap hati kami, bahwa apa yang kami dengar itu baik untuk hidup kami ke depan. Terima kasih Bapa. Syukur dan doa hamba-Mu, hamba naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang siap diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk. Wow. Lagu sebelum firman itu lagu yang paling saya takut, saudara. Ujilah aku Tuhan, nekat dia di giliran. Begitu belum bayar listrik bulan ini resek semua. Suami nggak pulang ribet, istri bawel nggak tobat-tobat ribet ya. Tapi ya nggak apa-apa, lagu itu minimal membuka hati kita untuk semakin nekat, ya kan, menjadi orang Kristen yang luar biasa. Rame hari ini ya, puji Tuhan. Kemarin-kemarin juga rame sih ya. Mungkin karena Pastor Asyong pakai dasi kali jadi rame. Puji Tuhan. Nah, mari kita baca bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Kita cepat saja. Demikian firman Tuhan. Saudara nggak usah repot. Saya bertanggung jawab menyediakan ini buat saudara baca ya. Asik pokoknya ya. Seorang dari banyak orang itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Yang suka ribut keluarga soal warisan. 14. Tapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala apa?" Ayo, 1, 2, 3. Ketamakan. Saya kasih garis merah itu karena saya lihat masih banyak muka-muka tamak di sini, saudara ya. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Amin. Hidup itu gak tergantung duit. Tapi gak ada duit rasa mau mati. Ya, kita bahas lagi ayat 16. Kemudian dia berkata kepada mereka satu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Tuhan kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya, jika orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan.
Wow, luar biasa. Sebelumnya saudara yang sedang menyaksikan tayangan ini lewat streaming, saya sedang berada di GIF, Gereja Injili Firman Tuhan di Kelapa Gading, di gedung KTC lantai 2, ibadah tatap muka jam 10. Begitu Bu Gembala ya. Jadi kita harus kasih tahu kalau ada yang di sekitar Kelapa Gading kebingungan cari gereja, bisa datang ke sini jam 10 mulai, ya kan? Puji Tuhan. Nah, hari ini saya tertarik dengan satu kata yang Yesus bilang begini, ketamakan. Makanya saya memilih tema hari ini tamak. Sama-sama dengan saya katakan tamak. Nah, lihat orang tamak itu seperti apa? Tuh, semuanya mau ditelan, saudara ya. Orang tamak itu kurang terus. Orang tamak itu pokoknya gua harus dapat. Nah, di dalam catatan beberapa penafsir Alkitab dikatakan seseorang yang menjadikan keuntungan segala sesuatu melebihi daripada kecintaannya kepada Yesus Kristus itu termasuk kategori tamak. Ya, tamak, biar keren dikit nih khotbah saya ya. Dalam bahasa Yunani disebut pleonesia. Ya, kalau khotbah tuh ada Inggris, ada Yunani, ada Ibraninya tuh pendetanya bisa diundang lagi. You know what I mean? Ya kan? Nah, ada pengkhotbah kan dia udah ngomong Inggris, dia ngomongin Indonesia lagi, dia Inggris, dia ngomongin Indonesia lagi kan begitu. Kalau saya Indonesia aja, saya Inggris taunya cuma kalau belanja ya. Itu pun juga kacau ya. Nah, lihat secara harafiah berarti kehausan untuk memilih lebih banyak ya. Tamak dalam bahasa Yunani dikatakan pokoknya gua pengen lebih banyak terus, pengen lebih. Nah, ini bahaya saudara ya. Lalu tamak juga menurut beberapa penafsir di bagian ini dikatakan saudara dan saya harusnya masing-masing memperhatikan peringatan Yesus dan menyelidiki apa yang ada dari sifat mementingkan diri sendiri. Jadi tamak itu begitu banyak pengertiannya. Dan sebagai orang Indonesia saya akan ambil definisinya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia aja, biar nggak pusing. Menurut KKBI, tamak itu artinya selalu ingin beroleh banyak untuk diri sendiri. Ya, dalam bahasa gaulnya serakah, maruk. Pernah dengar bahasa maruk? Bukan maruf amin, bukan takut di penjara. Itu mahruf amin. Ini maruf lain ya saudara ya. Nah, di dalam Amsal 15:16 dikatakan lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Jadi kalau saudara hari ini merasa hidupnya aman, mau PSBB 4 tahun, 5 tahun, tapi hidupnya cemas, hati-hati. Saya bukan bilang, Alkitab cuma bilang lebih baik ya kan, dikatakan dengan jelas, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan, lalu daripada banyak harta disertai kecemasan. Cemas terus. Kalau mati kemana harta gua? Dia timbun terus, dia bingung. Harta itu bukan selalu duit, ikan koi juga harta. Piara anjing itu bisa jadi harta loh. Ikan cupang, ya kan? Kucing itu jadi harta. Lakinya nggak makan dia cuek, anjingnya belum makan dia telepon tetangga, lu ke rumah gue dong, lo kasih makan si Blackie. Nah itu tuh lihat tuh, ya kan? Jadi lebih penting. Nah hati-hati ya. Nah hari ini kita akan lihat apa sih karakter orang tamak di dalam kehidupan nyata. Orang tamak itu adalah orang yang harta menjadi Tuhan di dalam hidupnya. Walaupun dia Kristen, walaupun KTP-nya Kristen, lahir baru, baptis 7 kali, selama yang ada di kepalanya duit, itu termasuk tamak. Yang ada di kepalanya mobil, ganti mobil, rumah, itu termasuk tamak. Ya, fokus hidupnya hanya mencari harta, itu orang tamak. Rela berbuat dosa asal dapat harta. Takut kalau hartanya berkurang, menyimpan harta untuk kepuasan diri. Itu dia orang tamak, saudara ya. Nah ini karakter orang tamak. Hidupnya cuma cari duit mulu, cari harta, lalu bikin dosa gak ada masalah. Halal, Tuhan juga tahu. Di masa yang susah gini, sikut-sikut dikit nggak apa-apa. Ya dia takut hartanya berkurang, disimpan terus. Duit banyak, makannya cuma nasi tongkol telur pinggir jalan, nggak pernah makan di mall. Daripada duitnya habis, mending beli ayam sendiri masak. Satu ayam bisa satu keluarga. Lu beli separohnya aja nggak dapat kalau di mall. Ya bukan saya suruh saudara pulang makan di mall, bukan. Tapi orang tamak itu takut berkurang duitnya. Itu orang tamak. Lalu
Nyimpen, nabung. Ya boleh nabung saudara. Tapi ada yang datang ke bank, cuman buka depositnya, lihat di berliannya ada 60, seneng pulang. Bodoh banget ya, punya berlian dipakai dong biar dilihat orang gitu kan. Dia balik lagi, segini sertifikat tanah. Nggak apa-apa saudara, cuma kalau disimpan, ini nanti buat kokoh ini, cici ini. Terus dia simpen, terus dia mati, anaknya bacok-bacokan saudara ya. Saya saranin nih, kalau nggak cocok nggak apa-apa. Kalau punya duit nanti udah bisa terbang, jalan-jalan nikmatin. Ntar kena covid lagi tahun depan nggak bisa terbang lagi. Ya, jangan simpen, mati tapi belum keliling dunia. Padahal duit bisa 6 kali keliling dunia. Ada ya orang seperti itu ya. Dia simpen buat anak gua. Nggak salah buat anak. Tapi kalau anak itu dikasih warisan pendidikan, takut Tuhan, ntar umur 19 kerja otomatis cari duit sendiri kok gitu ya. Jadi kalau anak dapat itu bonus. Ya, jangan dikit-dikit simpen, lihat duit, bentar-bentar buka m-banking, ya duit gue berkurang, padahal masih ada 6 miliar ya, berkurang 200 juta, marah ya. Nah itu ciri tamak. Kenapa saya bilang begitu? Karena Tuhan Yesus yang bilang sendiri, tadi dia 18, lalu katanya, inilah yang akan aku berbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Save, cari aman, nggak masalah. Orang kalau mau aman untuk 3-4 tahun ke depan hidup nggak masalah. Tetapi yang jadi masalah adalah dia memanjakan dirinya. Kan pemazmur juga bilang, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Tapi dia berkata, hai jiwaku, sekarang kita tenang-tenang, bisa makan bertahun-tahun, bisa bersenang-senang, lupa Tuhan. Tapi nanti kalau udah habis baru nyanyi, Tuhan, masihkah kau mendengarkan doaku? Tuhan sih dengar, malaikat di atas bilang, kagak. Ya kan? Nipu aja lo, miskin janji, kaya pelit. Nah itu dia orang tamak ya. Saudara, sehingga dikatakan Tuhan Yesus ditambahkan lagi di ayat 19, sesudah itu aku akan berkata, jiwaku, padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Hidup selama masih hidup emang pengen senang-senang saudara. Siapa sih yang gak mau senang-senang? Jangan munafik juga ya. Jangan lupa, minggu depan saya ada pelayanan di Solo. Doakan saya ya. Saya hari Jumat akan naik mobil dengan Pastor masa kini, Pastor Lim Kin Siong. Kita akan stop di Semarang. Kita biasa buat video untuk kontennya gift ya. Pergi biaya sendiri, bukan biaya gereja. Biar lo tahu ya, kalau biaya gereja gue tamak namanya. Ini gue pertegas depan jemaat. Gue pendeta full time, Pak Siong pengusaha. Jadi lo tahu siapa yang tanggung ya. Jelas gitu ya. Ya kan begitu saudara. Kalau jadi pendeta tuh minta jangan dari belakang, di depan jemaat ya kan. Nah yuk mari kita masuk pada poin yang penting hari ini. Apa yang kita lakukan agar kita tidak menjadi tamak? Ini penting. Pulang dari tempat ini jangan jadi orang tamak. Oke, setuju? Lihat kiri kanan saudara, bilang jangan tamak. Ya jelas. Apa yang harus kita lakukan? Saya memilih pertama kali Tuhan membuat aturan bagi hidup manusia. Dan itu dimulai dari bangsa Ibrani ketika Tuhan membawa Musa ke gunungnya Tuhan. Ya, saudara lihat, ini yang paling luar biasa. Lalu Tuhan mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhanmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhanmu adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ayat 6. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Lebih lanjut saudara baca di rumah. Keluaran 20 ayat 1-6. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak menjadi tamak? Kita balik kalimat negatif yang tadi harta menjadi Tuhan. Sekarang kita jadikan Tuhan yang utama di dalam hidup kita. Tuhan yang utama di dalam hidup kita. Jadi itu menggambarkan bahwa hidup ini harus berfokus
kepada Tuhan. Hidup jangan berfokus kepada harta, tapi hidup harus berfokus kepada yang mengatur harta. Amin. Kalau saudara cari Tuhan, itu pasti ngikut. Kalau saudara cari harta, yang ngikut itu tuyul, saudara. Jangan pernah ragu akan kesetiaan Tuhan dalam memelihara hidup saudara. Ketika saudara menjadikan Tuhan sungguh-sungguh satu-satunya di atas harta, di atas cita-cita ke depanmu, di atas anak, di atas istri dan suamimu, maka waktu kau serius sama Tuhan, segala sesuatu akan mengikuti. Saya paling suka sekali kalau khotbah mengutip Filipi 4 ayat 19. Dia Tuhan yang memenuhi keperluanmu di dalam Kristus Yesus. Saya paling suka mengutip bagaimana Yesus mengajar doa Bapa kami di Matius pasal 6. Karena Bapakmu yang di surga tahu apa yang kau perlukan. Jadi orang Kristen jangan cengeng. Hari-hari ini sedang ada dalam penampian, pengujian. Kristen asli atau palsu kelihatan, saudara. Kalau yang asli tenang-tenang aja, senyum-senyum aja, walaupun dompet udah kulit ketemu kulit. Udah gak ada pembatas, saudara. Kulit sama kulit ditarik bunyi krik gitu ya. Udah pernah ngalamin gitu. Kalau belum jangan khotbah. Gue udah pernah ngalamin, makanya gue khotbah, ya kan? Aduh, haleluya. Saudara lihat, ingat, dengar baik-baik. Harta itu cuma sarana. Harta itu cuma alat. Kalau kita sudah mendapatkan Tuhan, jangan ragu tentang kesetiaan. Tadi Pak Devi Emerson nih, artis dari Sebelum Tidur. Boleh dong saya sapa nih sahabat-sahabat. Sebelum tidur saya lagi nonton. Dia nyanyi, kuasamu terlebih besar. Lebih besar dari apapun. Tuhanku terlebih besar. Luar biasa, saudara. Nanti habis saya khotbah, artis Sebelum Tidur nyanyi lagi. Sudah izin sama Bu Gembala. Namanya Rani Janda. Kan? Orang Dayak asli, kakak ipar saya. KKN, ya udah ajak aja tante lo om lo nyanyi sini kalau bisa, ya. Gak usah sirik lah, ya. Ya, nah ini luar biasa sekali. Saudara lihat, orang-orang yang menjadikan Tuhan di atas segala-galanya adalah orang-orang yang berani masuk dalam proses Tuhan, dalam kehidupan yang mencakup tentang harta. Harta dunia ini, saudara, jangan terjebak dengan harta instan. Kristen sekarang instan. Saya berani ngomong di Bimar Gift yang mulia ini. Kau gagal jadi orang Kristen kalau kau cuma fokusnya harta. Lu dibohongin sama pendeta kalau dibilang jadi orang Kristen bisa beli mobil. Dibohongin sama penginjil, sama yang suka ke rumah doa-doain lo, dibohongin. Yang benar adalah fokus sama Tuhan. Selebihnya dia yang urus hidup saudara. Amen. Ya, saya selalu bilang begitu. Saya selalu bahkan bilang begini, biarin pendeta pada nganggur. Bu, Pak, kalau beli rumah, suami istri anak doain aja tuh rumah kudus. Nggak usah panggil-panggil orang lain, sediain makan lagi, pulang diongkosin lagi. Ribet, sementara kasok belum kepasang buat dijemuran. Udah. Setiap orang punya kuasa kalau menjadikan Kristus itu menjadi Tuhan. Panggil pendeta boleh untuk menguatkan, ya kan? Untuk menguatkan aja, ya. Bukan berarti ahlinya. Ini sumur dulu katanya angker, ada orang bunuh diri, ya timbun tutup. Ngapain sih? Zaman sekarang masih pakai sumur di ibu kota, nimba lagi. Anak lo 2 tahun masih ingusan kejebur lagi. Ya, sintok kecemplung. Nah, udah ya. Jadi ini yang perlu kita tahu, bahwa segala sesuatu yang kita ingini dalam hidup ini kita serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan berikan kebutuhan, bukan yang kita ingini. Itu dia uniknya Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya Paulus menjadi contoh yang luar biasa. Ketika dia bertobat, dia buat statement yang luar biasa kepada jemaat di Filipi. Saudara tahu statementnya? Di dalam Filipi 1 ayat 21 dikatakan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Dia gak akan malu meskipun dia dihina, dinista. Penderitaannya saudara bisa bacalah di dalam kitab Korintus. Lalu di situ dikatakan kehidupan yang apa? Lihat, dia tidak malu melainkan seperti sedia kala. Layar kurang panjang. Oh, ini bagus ya kan. Seperti sedia kala, saudara. Lalu dikatakan lagi, demikian sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Dan yang paling dahsyat dia katakan,
Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Orang-orang yang menjadikan Tuhan di atas segala-galanya, Tuhan di atas hartanya, maka dia akan berkata, aku gak akan malu dengan apapun yang terjadi dalam hidupku. Ya, apapun orang bilang, gue gak malu. Yang penting gue jadikan Tuhan di atas segala-galanya. Saya gak malu, kalaupun mati itu adalah keuntungan. Bukan terus saudara tangkap ayat ini sampai rumah nggak mau kerja, diem aja mati. Nah itu namanya boncos, orang Betawi bilang ya. Saudara, ini jelaskan Paulus yang serba ada, yang dia dosen, saudara, dia ngajar, dia jago soal Taurat. Kalau cien nggak bakal kurang, dia cari aman aja, cari safe. Tapi waktu dia bertemu dengan Tuhan dan dia menerima panggilan Tuhan, hidupnya berubah, penuh dengan penderitaan. Tapi dia nggak malu. Kenapa? Karena dia mengalami sesuatu yang baru. Di tengah penderitaan demi penderitaan, Paulus nggak pernah kekurangan. Bahkan Paulus bisa memberkati orang. Dia bekerja sebagai pembuat tenda. Ingat ya, Paulus beda sama pendeta zaman sekarang. Ya, Paulus emang waktu itu ya susah lah ya, pokoknya emang dia seorang yang kerja tenda dulu, terus dia dipanggil Tuhan, dia punya keahlian dan dia harus membiayai sendiri pelayanannya. Ya, jadi ini jelas Paulus. Banyak orang kan begitu. Ya, tapi kan bisnis Paulus aja bisnis. Ya, nyamain sama Paulus, lu pernah patok ular? Belum. Ya udah, jangan nyamain sama Paulus, ya kan? Nah, ini penting saudara. Paulus tidak pernah malu dengan keputusan hidupnya, dan selama dia memutuskan hidup bersama dengan Tuhan, dia tidak pernah ditulis di dalam Alkitab menjadi miskin, kerontang, susah hidup. Tetapi bahkan dia berkata, kalau juga aku mati itu adalah keuntungan bagiku. Haleluya. Jadi yang pertama, saudara, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi jadi orang tamak? Jadikan Tuhan yang utama dalam hidupmu. Yang kedua, mari kita lihat apa yang harus kita lakukan agar kita tidak menjadi tamak. Yang harus kita lakukan adalah di dalam Mazmur 71 ayat 19. Keadilanmu ya Tuhan sampai ke langit. Engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar ya Tuhan. Siapakah seperti Engkau? Orang yang sudah berani menjadikan Tuhan di atas segala-galanya, maka dia harus percaya kalau Tuhan itu adil dalam hidupnya. Ingat, adil Tuhan sama adil kamus bahasa Indonesia beda. Adilnya manusia dapat 100 bagi 2 50-50 itu adil. Kang tahu harus jelas. Ya kan? Tapi kalau adilnya orang nggak dalam Tuhan, 100 bagi 2 bisa 60-40. Ya kan? Makanya ribut nggak gereja lagi gara-gara bisnis. Udah di gereja ini nggak usah bisnis sesama jemaatnya, tak kalau musuhan nggak datang. Pindah gereja bukannya tambah bener ngomongin, dia pelayan di sono bisnis juga kagak bener. Lu juga gila nggak bener lu pindah ke sana ngomongin orang. Udahlah ya, makanya kalau ketemu di gereja kita, apa kabar? Pulang ngopi yuk, udah gitu aja. Nggak usah bisnis lah. Ada aja Pak Pendeta, kita bisnis yuk, bisnis ikan koi lah, ini jangkrik lah. Kita jadi nggak ngomongan. Ya. Pak Asyong bisnis lele sekarang. Dia nggak ajak saya, dia tahu udah pada ribut. Kalau lele beranak banyak, siapa yang ngitung telurnya? Nah kan ribut nanti. Ya udah mendingan gue datang aja deh, goreng gue makan, gue pulang bawa buat bini gue, selesai. Pak Devi Emerson tuh GM tuh di Blue Sky Hotel. So kalau mau nginep sana tuh, kalau kena COVID masuk hotel dia tuh. Ada paketnya murah, apalagi lo videoin, gue gratis. Di kamar gini tapi bareng-bareng sama klinik. Ya kan? Terus diajak saya, bang kita bisnis, nggak mau. Kalau mau bisnis sendiri aja, buka sendiri, udah. Jadi kita tetap berteman, amin. Iya, kalau gereja kita berantem lagi. Orang berantem di gereja urusannya cuma duit aja, udah cuma duit aja udah. Nggak ada yang lain. Pakaian masih bisa diatasin, tas masih bisa diatasin, sepatu, mobil bisa. Kalau duit udah ribet. Ya, utangnya cuma 2 juta, ceritanya sampai akhir zaman. Oh iya. Gue kalau bohongin Bu Gembala ceritanya sampai akhir zaman, sampai gue mati udah dipetik juga, bini gue nangis masih. Dia kesian, dia kan dulu pernah pinjam duit sama gue tuh, capek gak? Udah mati masih diomongin. Makanya jangan bermasalah sama duit, please. Duit itu jahat, makanya jahat, ya. Haleluya. Gak punya duit diam di rumah. Kan gak ada yang ngajak minum kopi, iya kan? Kalau lu baik, lu Tuhan tuh
Lu tahu, Tuhan tahu gaya hidup lu tuh seperti ini, tapi lu tidak berbuat dosa, lu diem aja. Ada yang telepon, ngopi yuk, ada. Gue mah kalau kesaksian yang sederhana, bukan yang gue dapat mobil, dapat jas, dapat jam, enggak. Ngopi. Ntar aja gue pulang diajak ngopi. Anaknya Bu Gembala datang, pasti ngajak gue ngopi. Gue ngomong lagi di depan layar, semua orang tahu. Pak Alvin, puji Tuhan udah sembuh ya. Sakit apa Pak? Kagak disakit hati sama saya. Nah saudara lihat, perhatikan, percaya bahwa Tuhan akan adil. Jika kita percaya Tuhan adil, jangan paksakan yang bukan milik kita. Makanya kalau kita tahu Tuhan adil, itu kalau kita paksakan, dosa guys, dosa bro. Adil Tuhan ini lucu gini. Dia kasih, saya contohin di teman saya nih, Ferry Kusmali nih. Dia udah 7 kali ke Israel nih bareng saya ya. Saya tarik dia ke sini. Pokoknya kalau saya khotbah saya bawa jiwa deh. Minimal 6. Ya kan? Nah, saudara lihat. Ya kan, sampai mana tadi gara-gara ngomong Ferry Kusmali ya. Nih, saya sama dia sama-sama kerja. Jam 9 selesai jam 5. Terus sama-sama takut Tuhan. Gaji dia 25 juta. Kerjanya sama, tanggung jawabnya sama. Gaji gue 15 juta. Itu adil nggak Tuhan? Ya menurut saya adil. Itulah keadilan Tuhan. Karena dengan 25 juta dia cukup untuk 1 bulan. Dengan segala tanggungan dan lain sebagainya. Mungkin saya dengan 15 juta cukup. Karena tanggungan saya tidak sebesar dia. Itulah yang namanya adil. Makanya kalau Tuhan memberikan sesuatu kepada kita, pasti cukup. Yang bikin nggak cukup adalah kita nggak tahu diri. Ya kan? Lahir muka udah begitu. Nggak usah dipanjang-panjangin. Ya kan? Suka dirobah-robah sih. Yang mahal itu maintenance-nya. Ya nggak, permak sekali gampang. Beli mobil lu gampang, semua orang sini bisa beli mobil. Habis itu merawatnya bagaimana? Kan begitu. Jadi ini loh yang bikin Tuhan tidak adil dalam hidup kita, karena kita bertingkah nggak tahu diri, nggak tahu bersyukur. Nah, saudara, melalui apa yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah bentuk keadilan Tuhan dalam mempercayai harta kita. Semua orang di sini punya harta, Bapak Ibu. Walaupun cuma 200.000 itu namanya harta. Walaupun ya gua kan rumah cuma kontrak, lu punya harta walaupun kontrakan. Jangan pikir kalau kontrak itu lebih menderita daripada yang punya rumah. Belum tentu. Yang punya rumah gede bayar PBB-nya repot. Kontrak, habis kontraknya tahun ini belum bayar, lu kabur aja malam. Orang Kristen tuh banyak yang begitu. Orang Kristen di WA nggak nyaut-nyaut, datang ke kontrakan. Bapak ngabean, pareo, nggak ada lo didokrak sama RT, cuma tulisan kesera-sera whatever will be gitu. Jadi orang itu, orang kaya juga mati bunuh diri, orang miskin lebih nggak tahu diri kan, mati dia bunuh diri. Lo hidup udah susah di dunia, lo putusin dengan susah. Jadi kalau kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah, lalu kita mulai berpikir bahwa Tuhan itu adil, seadil-adilnya Tuhan. Memang adil Tuhan kacamatanya nggak sama adilnya manusia. Tapi belajarlah mensyukuri. Orang dunia nyanyi, syukuri apa adanya, hidup adalah anugerah. Dong, ketika kita punya anugerah hidup, ayo jadi orang Kristen yang luar biasa. Amsal 16 ayat 8 bilang, lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Di bagian lain Tuhan bilang, sia-sialah kau bekerja pagi-pagi terus kerja siang sampai malam dan pulang makan hasil daging buruanmu, tapi Tuhan memberkati dia waktu tidur. Ya kan? Jangan saudara salah lagi, ini untuk ke-10 kali gue kasih tau. Bukan lo lagi tidur duit jatuh dari atas, itu mah namanya lo lagi tidur, anak lo tidur di lantai 2 main monopoli, duitnya jatuh. Bukannya lagi tidur Tuhan kirim duit, itu lo percaya sama tuyul, kambing hitam dipotong di Jumat Kliwon, nah itu. Tetapi ketika kapan waktunya engkau lagi mungkin berserah, pasrah, kau lagi berdoa, tidur itu bicara tentang tidak melakukan kegiatan. Bisa. Siapa di sini yang pedagang? Pernah nggak lagi bengong ada orang telepon ordernya luar biasa? Ini bukan promosi nih. Pak Devi ini kan kerjanya di hotel Blue Sky Petamburan. Covid loh, saudara Covid, hotel mati. Dia enggak loh. Ada rezekinya. Kenapa? Karena saya siaran berkali-kali sebelum tidur waktu sepi kan.
Tahun lalu kan sepi, saya siaran live dari situ. Saudara-saudara, mungkin dan promosi besok lo hotel sepi undang gua dukun namanya. Gua nggak suka diundang-undang ke rumah, doain rumah, nggak usah lah, doa sendiri aja. Kalau lu mau kasih duit aja, nggak usah pakai belaga. Pak, ke rumah doa terus pulang dikasih duit, lu jadi dukun. Ya, hubungi nomor di bawah ini. QR ya kan. Nah, saudara lihat, lebih baik berpenghasilan sedikit tapi benar. Bahagia lu beliin kalung bini lu, walaupun sirkon tapi beda kasihnya. Udah dibeliin berlian 1 karat, cara dia dapat gimana? Gua beliin bini sirkon. Yang penting pesta di bawah lampu, nyalanya sama nyalanya. Begitu dia rada gelap, kita senggol bini kita, tempat terang. Oh iya, sah. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Saudara, aduh. Yuk syukuri apa yang Tuhan berikan dalam hidup, karena Tuhan selalu memberikan adil. Ya, apa yang dia berikan itu pasti sesuatu yang Tuhan percayakan. Berapapun harta saya, Tuhan percayakan saya untuk berbagi kepada orang lain. Berapapun harta yang saudara dipercayakan Tuhan, jadikan itu berkat. Karena bagi saya, orang-orang yang dikendalikan oleh harta, dia termasuk kategori orang tamak yang tadi Tuhan Yesus bilang. Sampai gali lubang, nyimpen duitnya, nyimpen gandum. Zaman dulu kan gandum, dia bisa makan tiap hari. Emang mau diapain dia makan tiap hari? Saya gak sedang ajar saudara untuk pulang harta saudara suruh bagi-bagiin orang, bukan. Itu juga on. Bukan, ya. Tunggu hikmat Tuhan. Apa yang harus saudara lakukan dengan harta saudara? Karena itu harus jadi berkat. Itu sebabnya yang ketiga, saya fokus pada apa yang harus saudara lakukan. Saudara harus jadi berkat bagi sesama melalui harta yang saudara miliki. Ya, mari lihat, orang-orang harus berani berbagi berkat. Apapun caranya saya nggak ngerti. Biarkan Tuhan menggerakkan hatimu untuk kau menjadi orang baik. Menjadi orang yang baik karena kebenaran, ya saudara. Karena kebenaran Kristus engkau baik, tidak akan mubazir. Tapi kalau kau baik aja di luar kebenaran Kristus mubazir, pasti ada tuntutan. Gak tahu diri dia, gue tolong dulu anaknya. Kalau di logat kita, amang, upah mate hono kok, belok kan. Di botoho, tahu kau? Dulu nih mamanya ke rumah, nginep di rumah kita. Salawarnya aku yang cuci. Salawar tahu, celana dalam, gue yang cuci. Datang lagi anaknya, udah gue sekolahin. Natal gak pernah ke rumah. Nah itu baik, bukan kebenaran. Nyekolahin anak kalau Natal mesti ke rumah. Kalau gak tahu diri dia. Kami yang sekolahin dia sampai S2. Ngirim juga gak pernah. Nuntut. Hello, is it me you looking for? I can see in your eyes. Ya? Saya juga lihat dari mata saudara. Jangan nuntut. Makanya yang ketiga jadi berkat. Kenapa? Orang yang bisa jadi berkat dasarnya harus dulu bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Itu yang akan mempermudah kita membagi berkat. Kalau saudara tahu bersyukur, maka apapun yang kau lakukan kau gak akan pernah nyesal. Dengar istriku. Ini istriku tuh, ya kan? Iya benar. Biar gue juga mau kayak pendeta lain dong. Betul istriku. Tuh istriku, lihat. Cuman lo lihat cuman separuh muka. Jadi besok kalau ketemu di mall yang lain, Pak istrinya, iya kok lain ya kan lo lihat separuh muka. Ya kan? Lelaki buaya darat, buset aku ketipu lagi. Mulutnya manis sekali tapi hati bagai serigala. Ya kan? Oh haleluya. Orang yang berani bersyukur, pasti dia tidak takut melakukan yang baik. Lalu yang kedua saudara, orang-orang yang berani membagi berkat, sesungguhnya dia sedang membuka atau membuat lumbung yang baru. Untuk Tuhan taruh yang baru. Saya gak mau saudara jadi Kristen laut mati. Terima aja terus berkat. Tapi saudara tidak mengalirkannya, asin loh, darah tinggi, mati juga akhirnya. Benar saudara. Kalau saudara keluarin, Tuhan akan masukin yang baru. Pasti saudara. Saya yang yakin berani sekali katakan 1000 1.000.000%. Kalau engkau keluarkan karena bersyukur kebaikan Tuhan, di sisi lain Tuhan akan masukin. Tapi jangan ngarep seperti itu. Maksudnya jangan negatif. Ya lu bagi supaya Tuhan datang. Itu yang banyak diajarin aneh-aneh.
tetapi dengan ketulusan, bersyukur dengan apa yang saya ada, saya membagi, Tuhan gak akan biarkan lumbungmu kosong. Dulu ada lagu ini tuh yang ngetop lah 7 tahun lalu. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan, terus apa ya, air mataku, yalah gitulah yang penyanyi. Yang menarik penutupnya, satu saat ku kan menuai berkasnya sambil bersorak-sorak. Itu Devi. Gua nggak mau terusin bidang nyanyi, takut matiin lahan penyanyi rohani. Dan dengar penyanyi rohani, jangan belajar khotbah supaya kau nggak ganggu kenyamananku juga. Wow, itu luar biasa. Di sini juga ada penyanyi tuh di belakang kiri saya, Bu Vivi Vitono tuh. Mesti besok nyanyi ya, di jadwal di ibadah saya pas acara pemakaman. Pas bangkit dong ya. Haleluya. Dia juga penyanyi yang luar biasa ya. Tadi saya foto dari belakang, dia nggak tahu ya kan. Nah saudara lihat, firman Tuhan dengan jelas yang sering kita baca, ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Yuk bahasa yang gampang ya. Nih orang gitu nih, saya kan lumayan nih 2 tahun ini akrab sama Pak Lim Kin Siong. Nih orang kalau jalan bayarin terus, makan, nggak miskin. Ya kan? Terus ada orang yang menganggap dirinya miskin, makanya dia miskin terus. Gue keluar gue takut, gue keluar dia takut. Tiap hari dia hitung, mana cukup 2 juta, mana cukup 2 juta. Jadi lu jangan heran, ini hukum alam. Hukum alam, Amsal belum ada Yesus saudara. Hukum alam, barang siapa menabur dia akan menuai. Jangan disalahartiin ya saudara, jangan dia salahartiin. Karena ada yang khotbah gitu, lo kalau nabur lo nuai, makanya langsung kolektor ditambah-tambah. Jangan, bukan begitu. Tetapi lihat Alkitab menulis menyebar harta tambah kaya. Karena lumbungnya kosong, diisi lagi sama Tuhan. Kalau dia gak pernah ngosongin lumbung, gak bisa diisi, tumpah susah saudara. Dan barangnya kualitasnya jadi jelek. Makanya anggur baru harus ada di tempat yang baru. Tempat yang baru. Jadi waktu anggur yang begitu keras, yang luar biasa fermentasinya tuh, begitu dia mengembang, kalau yang lama robek. Makanya jemaat gift jadi kantong yang baru semua. Kantong COVID-19, namain aja itu udah nggak apa-apa. Jadi saudara datang ke sini dengan satu konsep pemahaman bahwa saya nggak boleh jadi tamak. Saya harus berani menjadi orang yang bisa memberkati dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Saya percaya waktu saya memberi, saya sedang menguras lumbung saya supaya Tuhan kasih gandum yang baru. Dan kau selalu makan kualitas yang terbaik. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara yang menyaksikan tayangan ini ada jemaatnya loh saudara. Jangan saudara pikir saya ngomong sendiri sama TV. Sekali-sekali boleh nih kameranya disorot ya kan. Gift sudah mulai ibadah jam 10 pagi ya di Kelapa Gading. Nanti ketemu saya lagi kenaikan Yesus Kristus 18 Mei ya. Boleh bawa artis lagi Bu? Oke, saya bawa lagi ya kan. Saya bawa yang lebih keren pakaiannya. Orangnya mah itu juga. Galatia 6 ayat 2 berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, bicara bertolong-tolongan. Jadi orang Kristen kalau nggak tolong menolong, dia belum memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi, jangan dinegatifkan. Minjem duit pakai ayat, nah ini juga jangan dikasih. Ya jangan. Terus ditagih pakai ayat. Kalau kau memberi jangan harap kembali. Itu matahari hanya memberi harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Makanya jangan. Saya selalu bilang jemaat gift kalau minjem sama bank, lu gak bisa bayar gak ada kasih. Datang orangnya, motor lu dibawa, mobil lu dibawa. Makanya kalau minjem bertanggung jawab. Kalau gak berani tanggung jawab, nangis di kamar berdoa. Tuhan, tertindih dengan beban berat, dosa dunia mencekam, lalu ku datang pada Yesus. Itu dong, diajak. Jangan lu nyanyiin lagu yang tadi, ujilah aku. Kontrakan belum bayar, ujilah aku. Jadi jelas saudara, hari ini kita belajar hal yang sederhana. Stoplah jadi orang tamak.
Jadikan Tuhan yang utama dalam hidupmu. Maka kau tidak lagi fokus pada harta, pada aset, pada yang lain-lain. Sekali lagi, bukan gak perlu, bukan gak penting itu. Tetapi ketika bagian-bagian yang kau miliki menjadi pusat perhatian, mengalahkan Kristus, maka saudara termasuk kategori orang yang tamak. Yang kedua, saudara, tadi kita diingatkan, percaya bahwa Tuhan akan adil memelihara saudara. Adil. Saudara gak boleh ngiri sama orang. Kalau dia lebih kaya, biar aja dia kaya. Kita gak akan mati. Sehari 3 kali makan. Lebih COVID setahun, saya lihat manusianya gemuk-gemuk nih. Gak ada yang kurus. Gak usah sosok puasa Daniel. Puasa COVID aja tuh lo lihat gemuk tuh. Puasa Daniel lagi COVID. Yang ada kesini skeleton, tengkorak pada datang gini. Susah. Lihat kan, kita kan juga puasa. Puasa bergaul, puasa kerja, puasa ke mall. Datang gemuk semua. Ya tapi saya nggak ada duit. Ya udah, kalau emang nggak bisa beli masker, semprot aja masker. Ya tapi nggak ada. Iya, rendam minyak tanah, jemur. Ya kok nggak ada semua. Ya udahlah, ambil tambangnya mati bunuh diri. Apa-apa nggak ada. Nggak mungkin. Orang yang menjadikan Yesus Tuhan, pasti dia sangat adil dalam hidup saudara. Lalu yang ketiga, jadi berkat. Jangan makan sendiri. Jangan makan sendiri. Saya yang paling sangat setuju untuk menolong orang. Tapi ingat, yang ditolong juga harus tahu diri. Kalau enggak, kebaskan kaki, cari yang lain yang bisa saudara tolong. Ya, saudara juga jangan berharap pada manusia, berharap sama Tuhan. Makanya saya selalu bilang ke pendeta-pendeta, jangan kasih duit lebih dari 2 kali. Besok yang ketiga dia bilang, ntar juga dia nanti kasih duit. Bukan Tuhan lagi. Kan ada tuh yang suka tuh, gue juga mau dikasih duit. Siapa yang kagak mau, saudara? Tapi kalau udah, nih bulan depan, nih bulan ketiga begitu gak ngasih, ayat deh mulai. Shalom, apa kabar bu? Ya kan, ada yang menabur banyak gak kurang, nahan dikit, ada aja begitu. Janganlah, ya berharap pada Tuhan. Maka kau akan lihat kuasa Tuhan. Orang Kristen hari-hari ini harus membuktikan bahwa Tuhannya Yesus Kristus itu hidup. Tuhannya Yesus Kristus itu memelihara. Dia jangan jadi pengemis, jangan jadi peminta-minta. Minta sama Tuhan, nangis di kaki Tuhan. Buktiin, saya khotbah begini. Orang-orang yang sok melayani konseling, buktiin percaya sama Tuhan. Ini saatnya pembuktian. Orang yang percaya sama Tuhan, diam aja. Berdoa aja, baca Alkitab. Kayak orang bodoh aja. Pokoknya semua saya serahkan sama Tuhan. Buktiin, pasti kau akan melihat Tuhan bekerja. Tapi kalau kau mulai kasak-kasuk, cari jalan. Dan inilah itulah, diakal-akalin pakai ayat. Mati sendiri, capek. Ngos-ngosan, karena Tuhan gak tidur saudara. Tuhan gak mau terus dipermalukan dengan kelakuan orang-orang seperti itu. Jangan tamak saudara, jadi berkat bagi sesama. Dan hari ini kita sudah belajar 3 bagian. Tamak tidak akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tidak akan terjadi kalau kita mau menjadikan Tuhan yang utama di dalam hidup kita. Tamak gak akan terjadi kalau kita percaya bahwa Tuhan akan adil dalam memberikan harta. Tamak gak akan terjadi kalau kita bisa menjadi berkat bagi sesama melalui harta yang kita miliki. Saya yakin dan percaya saudara-saudara pasti akan diberkati Tuhan. Buka hatimu, pulang dari tempat ini. Jangan jadi orang egois. Jangan hanya memikirkan diri sendiri, tapi beranilah berbagi. Maka disitulah kelakuanmu lah yang menggenapi apa yang Yesus mau. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya, agar lewat sikap hidup kita Bapa kita di surga dipermuliakan. Haleluya. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu yang tadi dinyanyikan oleh Pak Devi Emerson. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Nyanyikan lagu ini sebagai pengakuanmu. Sungguh-sungguh sembah Dia. Ketika kita katakan Tuhan kita lebih besar, maka kita gak akan pernah dikendalikan oleh harta kita. Kita gak akan pernah lagi jadi tamak. Kita gak akan lagi mengamini bahwa harta itu lebih besar dari Tuhan. Tetapi Tuhan lebih besar. Mari kita katakan, kuasamu terlebih besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuasamu terlebih besar. Katakan Tuhanku terlebih besar. Hidupku
berani mengatakan kuasa-Mu terlebih besar. Hidup kami gak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kami gak mau menempatkan harta lebih besar daripada iman kami. Oleh karena itu terima kasih Tuhan. Pagi menjelang siang ini Kau ajarkan kami untuk jadi orang-orang yang tidak tamak lagi di dalam hidup ini. Terima kasih Kau ingatkan kepada kami untuk kami tidak fokus pada harta, tapi fokus pada pemilik harta. Karena Dia yang akan mengatur semua. Terima kasih hari ini Tuhan, Kau ingatkan kepada kami untuk tidak ragu akan kesetiaan Tuhan dalam memelihara hidup kami. Terima kasih kalau hari ini Kau ingatkan lagi kepada kami untuk berani masuk dalam proses Tuhan di dalam kehidupan kami mencakup tentang harta. Oleh karena itu Tuhan, 3 bagian yang mengingatkan kami untuk tidak menjadi tamak. Kami mau jadikan Engkau Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang tertinggi dalam hidup kami. Saudara, kalau itu doamu, kau boleh taruh tangan kananmu di dada. Kau berdoa, katakan, Tuhan Kau segalanya. Aku gak mau ada yang lain. Bahkan Tuhan mengingatkan manusia di hukum pertama, jangan ada Tuhan lain di hadapan. Terima kasih Tuhan kalau hari ini Kau ingatkan lagi kepada kami untuk kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan yang adil dalam memelihara kehidupan kami. Saudara, kalau engkau mengamini keadilan Tuhan dalam hidupmu tanpa membandingkan orang lain atau membandingkan dirimu dengan orang lain atau orang lain dengan dirimu, kalau kau berani katakan hari ini baik yang ada di rumah Tuhan maupun di rumah masing-masing, Engkau adalah Tuhan yang adil dalam hidupku, kau boleh taruh tangan kananmu di dada. Kau berdoa, kau bersyukur untuk keadilannya. Bahkan lebih lagi, kalau hari ini kau berani membuat komitmen siap menjadi berkat dengan harta yang kau miliki. Karena ketika kau berbagi, maka Tuhan akan menutup kekosongan yang ada di dalam dirimu. Itulah Tuhan. Dan kalau kau siap jadi berkat, kau boleh taruh tangan kananmu di dada, kau boleh berdoa. Biar pagi menjelang siang ini menjadi komitmen kita yang baru. Gak peduli situasinya, gak peduli dengan pandemi, saudara dan saya berhenti menjadi orang tamak. Mari mulai menjadikan Kristus Yesus Tuhan di atas segala-galanya. Mari mulai mempercayai bahwa pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita adalah pemeliharaan yang adil. Lebih dari situ, katakan aku siap jadi berkat agar nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapa. Kau lihat setiap tangan-tangan yang terletak di dada. Sebagai hamba-Mu, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, janji kami, janji mereka yang ada di sini maupun yang ada di rumah, ya dan amin. Tuhan, janji kami dari hati yang paling dalam, materaikan, tancapkan di hati kami, sehingga kami bisa membuktikannya selepas ibadah ini. Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah, yang lebih meriah